Halo everyone, happy Sunday. Saya mengucapkan selamat datang di Galilei Online Service. Kami juga mengajak Anda untuk mengundang keluarga, saudara, teman, dan rekan kerja Anda untuk bergabung di dalam ibadah hari ini. Anda bisa share link YouTube Galilei Online Service hari ini atau Anda share langsung dari Facebook page kita Galilei Church Indonesia. Saya percaya melalui ministry ini, Tuhan akan melawat dan menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang, khususnya bagi mereka yang akhir-akhir ini hidup dalam ketakutan, duka cita, kegelisahan, kekecewaan, atau bahkan yang sudah hilang pengharapan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja melawat mereka. Sebagai catatan penting, seluruh proses perekaman ibadah hari ini sudah dilakukan sebelum diberlakukannya PPKM Darurat Wilayah Jawa Bali dan juga sudah mengikuti setiap protokol kesehatan yang diharuskan. Mari bersama kita dukung setiap program dalam rangka menurunkan angka penyebaran virus COVID-19 ini dengan taat protokol kesehatan. Bersama dengan Galilei Worship, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Fernando Mewengkang dengan judul Winning the Battle for Your Family bagian kedua. Firman Tuhan ini merupakan bagian dari seri khotbah Relationship. Jika Anda terlewat, silakan cek kembali di YouTube atau Facebook page Galilei Church Indonesia. Alright, kita akan memulai ibadah kita. Meskipun kita beribadah secara online, tetap fokuskan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena ini bukan tentang dari mana kita menyembah, dengan media apa kita menyembah, tetapi ini tentang siapa yang kita sembah. Dia Allah yang hidup dan hadir dimanapun dan kapanpun kita menyembahnya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kami akan menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau. Mari bertahtalah di atas pujian kami, di atas ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan, kami luar biasa Tuhan. Kami percaya Kau takkan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua sama-sama katakan, come on. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth. Who shakes the whole earth with holy thunder and lifts us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Semuanya, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place. That's right. I sing for all that you've done for me. Yang siap memuji Tuhan katakan woohoo. Thank you Jesus. Sama-sama semua, come on. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance, the King of
berucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Sama-sama kita katakan, come on semuanya. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Come on. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Oh, you laid down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Haleluya. Tidak satupun Tuhan seperti-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Come on. Kau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa. Semua isi memuji Tuhan sama-sama katakan yeay. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tanganmu, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you guys ready? Come on. 1, 2, 3, come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama sekali lagi, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. It's only you God, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya.
Raja mulia. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami memerlukan Engkau lebih dari apapun juga. We need you, Lord. We need you. Thank you, God. Kasih Tuhan. Kami perlu kasih. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama katakan. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Oh, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you
We need you, Lord, more than anything. Kami perlu kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu kekal, kasih-Mu besar bagi kami. Kami sembah. Selamanya Kau Allah dalam hidup kami. Kau satu-satunya yang berkuasa. Kami aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau menjamin hidup kami sepenuhnya. Kau yang kami sembah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah kami, berbicaralah kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa damai sejahtera Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran Anda. Tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada kebaikan-Nya. Pandemi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat rapuh. Rapuh bagi semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Anda tahu bahwa kesulitan juga dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Entahkah dia jahat atau baik. Sakit dialami oleh semua orang. Entahkah dia orang berdosa atau orang benar. Juga kematian menimpa semua orang. Kalau begitu, apa yang membedakan? Apa beda antara orang benar dan orang berdosa? Antara anak Tuhan dan mereka yang menolak Tuhan? Perbedaannya nggak bisa dilihat di dalam daging dan kulit. Perbedaannya ada di sini. Di dalam hati mereka. Di dalam pengharapan mereka. Di masa depan kekekalan mereka. Perbedaannya ditulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Ini kata-kata Tuhan sendiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ada kasih setia Tuhan yang tidak akan beranjak, ada perjanjian yang teguh dengan Tuhan yang tidak akan pernah bergoyang, dan ada belas kasihan Allah. Anda lihat dari ayat ini tertulis bahwa goncangan akan terjadi kepada semua orang, kepada orang benar maupun kepada orang fasik. Goncangan bisa terjadi dalam semua keluarga dan anggota-anggotanya. Kehidupan manusia akan mengalami goncangan. Nggak peduli apakah Anda orang baik atau orang jahat. Hujan akan datang kepada semua orang. Badai akan melanda semua orang. Jadi kalau Anda mengalami masalah, mengalami kejatuhan, keterpurukan, mungkin dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, atau dalam hal-hal yang lain, jangan berpikir bahwa itu adalah hukuman Tuhan bagi Anda. Anda salah. Karena kita hidup di dunia yang rapuh. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Badai bisa terjadi dalam keluargamu. Goncangan bisa terjadi dalam hidup anakmu, istri atau suamimu. Badai bisa terjadi dalam kehidupan orang tuamu, kakak, adikmu, dan lain-lain. Semua hanya masalah waktu. Kapan badai dan goncangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap keluarga harus saling memproteksi satu dengan lain. Ada pepatah luhur kita berkata, sedia payung sebelum hujan. Keluarga harus menjadi payung yang melindungi pada waktu hujan datang. Amin. Itulah poin yang ketiga. Nah, kita sudah membahas minggu yang lalu mengenai winning the battle for your family. Poin pertama dan kedua. Hari ini kita akan membahas poin yang ketiga dan yang keempat. Yaitu keluarga yang hebat, mereka akan saling melindungi. Karena badai pasti akan datang, saudara. Pasti akan datang. Kemudian firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pada masa badai, Anda membutuhkan bantuan orang lain, terutama keluargamu. Terkadang anak Anda mengalami badai, terkadang papa atau mama akan mengalami badai. Kakak atau adikmu ada di pusaran badai. Siapapun itu, keluarga harus saling menopang satu dengan lainnya. Keluarga harus saling menguatkan satu dengan lainnya. Keluarga harus saling mempedulikan satu dengan lainnya. Itulah hakikat keluarga. Kepedulian, care. Kepedulian ini yang harus menonjol dari satu keluarga yang hebat. Dalam hidup kita ini kira-kira ada banyak badai yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bagikan tentang 3 jenis badai yang bisa terjadi pada anak-anak Anda. Bisa juga terjadi pada semua orang. Pertama yaitu badai perubahan. Perubahan adalah badai yang pasti dialami oleh semua orang. Pasti. Perubahan membuat siapa saja jadi nggak nyaman, stres, dan cemas. Tapi tentu saja tergantung dari skala perubahan tersebut. Saya ingat waktu di Korea saya dan anak-anak saya pergi ke Chimchilbang. Itu saunanya Korea gitu ya. Biasa di dalam sana ada beberapa kolam air panas. Di situ tertera suhunya gitu ya. Ada 35 derajat, ada yang 42 derajat, ada yang 48 derajat. Begitu tiba, saudara, biarpun sudah sering ke sauna, mereka akan masuk pertama-tama di suhu seperti suhu tubuh, sekitar 35 derajat. Mereka akan berendam di situ sampai tubuh menyesuaikan diri, lalu mereka pindah ke suhu yang lebih panas, yang ke
suhu 42 derajat. Itu pun masuknya pelan-pelan. Kaki dulu yang masuk, kemudian sampai di betis, sampai di pinggang, baru masuk seluruh badan. Coba bayangkan kalau Anda datang ke sauna, langsung diceburin sama teman-teman Anda ke suhu yang 42 derajat, apalagi yang 48 derajat. Bisa teriak-teriak, saudara, karena skala perubahannya terlalu besar. Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang besar di mana-mana. Cara orang berperilaku berubah. Kemana-mana mesti pakai masker. Dulu kalau bersin, orang di sebelah akan katakan, God bless you. Tapi kalau Anda bersin sekarang ini, satu ruangan bisa marah-marah kepada Anda. Cara Anda bekerja, cara orang bekerja saat ini berubah. Cara orang berbisnis berubah. Cara anak-anak Anda belajar juga berubah. Cara kita beribadah saat ini juga berubah. Nah, di masa-masa perubahan ini, keluarga harus saling menopang dan peduli sesama anggota keluarga lainnya. Selain pandemi, saudara, perubahan atau transisi besar dalam kehidupan ini pun bisa terjadi. Perubahan besar bisa terjadi dalam pekerjaan, dalam relationship, sekolah, rumah, dan lain-lain. Alangkah baiknya ketika mengalami badai perubahan, Anda mendapatkan bimbingan, nasihat, saudara, dari pembimbing rohani Anda. Karena ketika kita sedang mengalami badai dan kekacauan, manusia biasanya kehilangan fokus dan kehilangan orientasi. Pembimbing rohani atau mereka yang dewasa rohani bisa memberikan Anda bantuan untuk bisa melihat hidup Anda dari perspektif yang berbeda. Sehingga memberikan Anda cara pandang baru, paradigma yang baru, saudara. Para pembimbing rohani pun bisa memberikan nasihat-nasihat yang membantu. Keluarga rohani Anda pun bisa membantu Anda, mendoakan Anda. Mereka bisa memberikan dukungan yang Anda butuhkan di saat-saat yang sulit. Jangan sungkan, saudara. Jangan malu, jangan tertutup. Mengakui kebutuhan akan bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda trust, tanda kekuatan, saudara. Nah, badai kedua yang bisa terjadi yaitu badai dari ide yang merusak. Waduh, saudara, di era informasi seperti sekarang ini, informasi apa aja bisa diakses, saudara. Dari informasi yang benar sampai informasi yang hoax atau yang merusak gampang didapatkan, saudara. Kadang-kadang nggak perlu dicari, informasi itu datang sendiri ke HP, datang sendiri ke Facebook Anda, saudara. Saudara, Anda harus melindungi anak Anda dari paparan informasi-informasi yang berisi ide-ide yang merusak. Setiap ide, saudara, kalau dia sudah masuk ke sini, hampir nggak mungkin bisa dihapus, saudara, dari otak mereka, dari pikiran mereka. Jadi jangan biarkan anak Anda dihujani oleh ide-ide yang berpotensi membuat mereka terluka. Bukan luka fisik, tetapi cacat di dalam pikiran mereka karena ide yang merusak itu. Misalnya, Bapak Ibu ya, batas usia yang tertera dalam film. Misalnya satu film tertulis 13 tahun ke atas. Atau 17 tahun ke atas. Itu tertulis di situ, saudara. Rating itu ada di situ. Ada maksudnya, saudara. Semua itu melalui satu proses panjang, penelitian panjang. Sehingga ahli berkata bahwa film ini nggak cocok, nggak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak di bawah 13 tahun. Atau anak-anak di bawah 17 tahun. Ada ide-ide atau informasi-informasi yang belum bisa dicerna oleh mereka. Ada filter-filter yang belum berfungsi sempurna untuk usia-usia tertentu. Jangan dikasih tonton, saudara. Seringkali orang tua, kita memilih makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oh, mereka kalau makan harus yang organik, yang sehat, yang banyak serat, yang banyak gizi. Lemak dan asupan kalorinya harus terjaga. Nggak boleh dikasih makanan sembarangan. Tapi, saudara, banyak orang tua sangat tidak bertanggung jawab dalam memberi makanan bagi otak anak-anak mereka. Pikiran mereka kita berikan makanan sampah, saudara. Ide-ide yang nggak baik, yang nggak sehat. Pemikiran mereka diberikan makanan yang sembarangan. Satu kali saya pernah melakukan satu kesalahan yang fatal. Saya lagi jalan-jalan di mall, kemudian lihat ada iklan film yang baru. Iklan itu di gambarnya ada satu robot dan ada anak-anak di situ. Kemudian saya kasih tahu Joel dan Matthew untuk nonton. Oh, itu kayaknya film anak-anak, nonton aja sama sama seseorang. Mereka pergi nonton gitu ya. Sepulang dari bioskop, Matthew dan Joel protes, saudara. Dad, itu bukan film anak-anak. Setiap 5 menit mereka maki-maki, mereka curse. Saya kaget, saudara, lalu minta maaf kepada mereka. Saya kemudian belajar untuk lebih hati-hati lagi. Baru kemudian saya perhatikan ternyata film itu ratingnya itu R, restricted, untuk anak di bawah 17 tahun. Saudara, saya benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal. Itu waktu itu terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu. Joel masih 13 tahun, Matthew masih
10 tahun, saudara. Dan sampai sekarang, saudara, kalau lihat poster film itu, Matthew masih komplain, Dad, ingat nggak waktu itu Daddy suruh kita nonton film seperti itu? Saya selalu katakan, I'm sorry Matthew, maaf Matthew, Daddy salah. Orang tua, lindungi anak-anak Anda, saudara. Badai berikutnya mungkin bisa dialami oleh anak-anak Anda, yaitu badai penolakan. Ini adalah badai yang paling menyakitkan. Penolakan dan pengkhianatan adalah hal yang menyakitkan, saudara. Dan pada saat seorang anak atau papa atau mama mengalami penolakan, seluruh keluarga harus ada di sana dan memberikan payung perlindungan. Ada waktunya anak-anak Anda akan mengalami penolakan di sekolah, atau mungkin di media sosial. Bisa juga orang tua mengalami penolakan dalam pekerjaan, atau mungkin di dalam lingkungan mereka mengalami penolakan. Rumah bisa menjadi tempat di mana mereka merasa diterima, merasa aman, dan merasa berarti, saudara. Saya ingat waktu di Korea, anak-anak kami juga mengalami penolakan. Karena waktu di Korea, Joel dan Matthew adalah satu-satunya orang asing di sekolah SD yang dekat rumah kami. Mereka bahasa Koreanya lancar, tapi namanya juga lidah Manado gitu ya. Mungkin bagi orang Korea bahasanya atau logatnya kedengaran agak aneh. Mereka seringkali mengatakan hal-hal yang meremehkan Joel dan Matthew. Dan tentu saja itu menyakitkan. Misalnya Joel atau Matthew, waktu mereka lagi ngomong kepada teman-temannya, beberapa temannya langsung motong. Mula, musun mal mula. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Walaupun mereka merasa sedih diperlakukan seperti itu, tapi kami bersyukur hati mereka terjaga dari rasa tertolak. Karena apa, saudara? Karena di rumah mereka sudah merasakan penerimaan yang tak bersyarat. Di rumah mereka mengalami kasih yang berlimpah-limpah dari saya dan Nancy. Jadi sekalipun teman-teman mereka menolak mereka nggak terlalu bersedih, saudara. Karena di rumah mereka merasa berharga. Di rumah mereka merasa dikasihi dan diterima. Sampai sekarang Joel dan Matthew mengerti betul bahwa mereka sangat dikasihi. Joel usianya saat itu 17 tahun, Matthew 14 tahun. Saya masih bisa cium Joel dan katakan, I love you Joel. Matthew masih bisa menikmati, disayang. Saya dan Nancy masih sering menunjukkan affection kami kepada mereka. Rumah harus menjadi benteng perlindungan bagi mereka. Memampukan mereka untuk menepis penolakan, pengkhianatan, dan kebrutalan di dunia luar sana. Sekarang, saudara, Bapak, Ibu, bully sudah masuk sampai ke rumah-rumah. Melalui media-media sosial, saudara. Melalui handphone mereka. Hati-hati. Bapak, Ibu, lindungi hati anak-anak Anda. Jangan sampai mereka juga merasa tertolak di rumah. Kalau mereka merasa tertolak di rumah, nggak diterima di rumah, nggak dihargai di rumah, nanti mereka akan mencari penerimaan dari luar sana, saudara. Dari geng-geng yang nggak jelas. Dari kelompok-kelompok yang bisa membawa mereka, menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang salah. Kalau carinya di gereja sih bagus gitu ya, karena mereka dikelilingi oleh orang-orang seiman, teman-teman seiman. Amin, saudara. Bukan untuk anak-anak saja, terkadang Daddy juga mengalami hal-hal yang sulit, keadaan yang sulit. Mami juga mengalami keadaan yang sulit. Terkadang itu kakek atau nenek, oma atau opa. Ajarkan anak-anak Anda untuk menggandeng tangan Anda, untuk menopang Anda, menopang kakek nenek Anda, opa, oma mereka, saudara. Hai anak-anak, adik-adik semua, jangan membuat orang tuamu merasa tertolak. Ya, saya pernah dengar loh seorang jemaat cerita tentang ayahnya. Keluarganya kurang harmonis, walaupun mereka adalah orang yang kaya. Papanya punya ratusan hektar lahan sawit. Dia bercerita, papanya pernah marahin dia dan katakan, amsyong deh. Saudara, amsyong itu bahasa Hokkien untuk luka dalam. Ya, bisa kalau film kungfu, jagoannya biasa amsyong dulu. Luka dalam dulu, berantem lalu luka. Itu artinya amsyong. Dia sampai keluar darah. Nah, amsyong juga bisa berarti kesialan. Kata papanya, amsyong deh. Lebih baik pelihara sawit, 5 tahun sudah menghasilkan. Daripada pelihara lu, udah umur segini masih jadi beban. Waduh, saudara, dia kepahitan sekali. Dia merasa tertolak sekali. Kemudian karena setelah ngomong itu, dia kirim anaknya ini ke Korea. Untuk kerja di sana, saudara. Kerja di Korea. Nah, waktu ketemu pastor, dia katakan, Pastor, papa saya itu kayak kodok modelnya. Saya katakan, jangan ngomong gitu ah. Dia kata, benar pastor, kayak kodok. Dalam hati saya katakan, dasar anak kodok. Ngatain orang tua kayak gitu. Ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bertobat di Korea. Dan dia menjadi anak yang baik, saudara. Terakhir sekali saya dengar, dia sekarang ini bekerja di ladang kelapa sawit ayahnya di Jambi. Puji Tuhan, saudara.
Saudara, jadilah keluarga yang saling melindungi, menjadi keluarga yang dapat diandalkan pada masa-masa badai. Poin terakhir, poin keempat. Keluarga yang luar biasa yaitu keluarga yang melayani Tuhan bersama. Keluarga yang hebat bukan keluarga yang memikirkan diri sendiri, tapi mereka yang melayani Tuhan dan melayani manusia ciptaannya. Kita melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan melayani umat ciptaannya, dengan melayani sesama manusia. Papa dan Mama, ajar anak-anak Anda untuk memberikan kontribusi bagi dunia ini. Bahwa mereka memiliki misi Allah untuk dunia ini. Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita saling memberikan dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Berikan dorongan, saudara. Saudara tunjukkan teladan kasih kepada sesama, kepada anak-anak Anda. Sehingga mereka menjadi pribadi yang peduli. Contoh yang paling baik yaitu keluarga Cornelius. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, bercerita mengenai keluarga ini, keluarga Cornelius. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 2 berkata, ia, Cornelius, orang saleh dan penyembah Allah. Begitu juga semua orang yang tinggal di rumahnya. Ia seorang dermawan yang banyak menyumbang kepada orang. Ia, beserta semua orang yang tinggal di rumahnya selalu berdoa kepada Allah. Inilah contoh yang luar biasa, saudara. Keluarga yang menjadi contoh dalam kesalehan, kasih kepada Allah, kebaikan kepada orang lain, dan dalam ibadah. Saudara, anak-anakmu melihat pelayanan Anda. Anak-anakmu melihat cara Anda memperlakukan orang lain. Anak-anakmu mencontoh cara Anda berbicara kepada orang lain. Anak-anak Anda melihat kemurahan hati Anda. Joel juga begitu, dia sangat murah hati. Sampai kalau beli hadiah sesuatu kepada orang lain, dia kasih dengan sepenuh hati. Dan yang dipakai, saudara, adalah uang jajannya sendiri, saudara, yang dia tabung. Uangnya dia hemat. Saya ingat tasnya sudah rusak karena dipakai setiap hari selama bertahun-tahun. Kita mau ganti tapi dia bilang nggak usah, masih bisa dipakai. Padahal resletingnya udah jebol, saudara. Udah ditambah pakai hektar lakban di sana-sini, saudara. Beberapa bulan yang lalu dia terpaksa ganti. Karena satu kali dia taruh kartu ATM-nya di dalam tasnya. Lalu kartu ATM-nya itu jatuh, hilang. Waktu itu dia terpaksa saudara, ganti tas. Waktu saya ganti HP, dia tegur saya, Dad, why you need a new one? You can use that money and help other people. Matthew, saya ingat satu kali kita lagi makan, lalu dia minta uang ke saya. Lalu dia lari keluar, ternyata dia kasih ke seorang pengemis di pinggir jalan. Waktu itu kita rekam pakai HP, dia marah dan minta dihapus. Padahal kan orang tuanya pengen ya, rekam kemudian taruh di FB biar terkenal, viral gitu. Bercanda. Saya ingat waktu ada sepupunya Matthew, Hana, datang ke rumah. Dia datang ke kamarnya Matthew dan di situ ada lampu kecil mirip bawang bombay, saudara. Hana kecil ini sepupunya suka dengan lampu yang baterai seperti itu gitu ya. Lalu Joel bilang, kasih aja Matt. Dengan berat hati tetapi dengan ikhlas dia kasih lampu itu kepada sepupunya. Tapi malam hari dan beberapa hari berikutnya Matthew nangis, saudara. Dia kangen dengan lampu bawangnya. Waktu itu kita katakan kepada dia, kita nanti deh kita minta lagi kepada Hana, kepada papanya Hana supaya lampunya itu dikembalikan. Tapi Matthew menolak, nggak apa-apa. Buat adik aja katanya, saudara. Saudara-saudara, biarkan anak-anakmu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ajarkan mereka untuk berbagi, berkorban. Ajarkan mereka untuk mengalami kebahagiaan melalui memberi dan melayani. 1 Korintus 16 ayat 15. Ingatkah saudara akan Stefanas dan keluarganya? Mereka adalah orang-orang pertama di Yunani yang menjadi Kristen. Dan mereka sekarang mengabdikan diri untuk membantu dan melayani orang Kristen di mana-mana. 2000 tahun kemudian orang masih membicarakan tentang Stefanas dan keluarganya. Kesaksian keluarga yang luar biasa. Indah sekali kalau nantinya 10 tahun yang akan datang atau puluhan tahun yang akan datang, anak cucu Anda akan berkata, ingat opa dan oma, mereka adalah teladan pengorbanan dan pelayanan. Anda menjadi inspirasi kebaikan bagi anak cucu Anda atau bahkan ke cicit Anda. Kesimpulannya begini, keluarga yang luar biasa bukanlah keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang berusaha melakukan hal-hal yang benar. Mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Keluarga yang luar biasa bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena pilihan-pilihan yang diambil, keputusan-keputusan, pengorbanan-pengorbanan yang dibuat. Saudara, mulai hari ini ambillah pilihan-pilihan yang tepat. Ambillah keputusan-keputusan yang tepat, kemudian mulai bertindak dan berkorbanlah untuk menjadikan keluarga Anda keluarga yang luar biasa. Di waktu yang Anda miliki ini belum terlambat, saudara. Lakukan dan
buat sesuatu yang membuat keluarga Anda menjadi keluarga yang hebat. Amin, saudara. Serahkan kehidupan keluargamu kepada Tuhan. Berkomitmen kepada Tuhan. Ini ayat yang terakhir yang saya akan baca. Yosua 24 ayat 15 berkata, ambillah keputusan pada hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Apakah mengabdi kepada ego kita, mengabdi kepada uang, kepada reputasi atau pendapat orang lain. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan, kata Yosua. Saya juga ingin katakan di sini, tetapi kami, keluarga saya, Fernando, Nancy, dan Matthew, akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang pada Engkau. Bawa setiap keluarga yang ada di sini, Tuhan, untuk dibaharui, untuk dipulihkan Tuhan, untuk dibawa kepada satu yang luar biasa. Sehingga keluarga-keluarga yang ada di Galilee Church dan mereka yang melihat tayangan ini Tuhan, mereka boleh dibaharui menjadi keluarga yang luar biasa. Membangun satu legacy yang baru, satu generasi yang baru Tuhan. Bapak, aku berdoa pengampunan Tuhan ada atas tiap orang tua. Sehingga Tuhan pada waktu mereka mendengar firman Tuhan ini dan berubah, bertobat Tuhan. Engkau yang mampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengayomi keluarga mereka. Bapak, aku berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi atas setiap keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga ini ke dalam naungan sayap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun Galilee yang ke-7. Sudah 7 tahun kita menikmati anugerah Tuhan. Sudah 7 tahun kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Saya mau ajak Anda untuk ajak saudara-saudara Anda, keluarga Anda untuk bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan ini. Amin. Haleluya. Saudara, mari angkat tangan kita kepada Bapa yang baik dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Oke saudara, tetap semangat, stay safe, stay healthy. Makan yang sehat saudara ya, makan yang baik. Mari kita semakin serius lagi menerapkan prokes. Jaga jarak, cuci tangan, dan stay at home. Tuhan memberkati. God bless you. I love you. See you next week. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Galilee Online Service hari ini. Saya berharap Anda terus dikuatkan Tuhan dalam menjalani hari-hari di depan Anda dengan pertolongannya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Galilee Online Service, welcome. Jika Anda ingin mengetahui berbagai informasi mengenai Galilee Church, Anda bisa mengisi online response card. Link dan QR Code-nya ada di layar Anda saat ini. Galilee Online Service ditayangkan premier setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube dan Facebook page Galilee Church Indonesia dan pukul 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilee Church Indonesia. Sebagai orang percaya, memberikan persembahan, ucapan syukur, atau persepuluhan adalah salah satu cara kita dalam menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui berkat yang sudah kita terima. Bagi Anda yang ingin memberikannya, silakan memberikan melalui QR Code yang ada di layar Anda. Anda bisa memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi e-money yang tersedia seperti OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, dan yang lainnya. Dengan memberikan persembahan, Anda juga telah mendukung pekerjaan dan misi Tuhan melalui Galilee Church. Di situasi pandemi, kegiatan ibadah, doa, small group, dan yang lainnya masih tetap diadakan secara online. Info-info kegiatan bisa didapatkan melalui mobile app dan media-media sosial Galilee Church Indonesia. Dan kami juga mendorong Anda semua untuk bersama-sama ikut dalam program vaksinasi yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, sehingga kita berpartisipasi dalam pencegahan virus COVID-19. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati bersama pada tanggal 23 Juli 2021. Mari kita dukung cita-cita Indonesia dalam tema Hari Anak Nasional 2021, yaitu anak cerdas terliterasi, anak gembira dengan asah, asih, dan asuh,
anak sehat dan gembira, anak cerdas, kreatif, dan informatif, anak resiliensi tangguh dengan kasih sayang. Dan sebagai penutup, mari kita saksikan video anak-anak Galilee Church untuk Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan serta seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami serahkan Indonesia ini, negara yang kami cintai, ke dalam tangan-Mu. Hari ini negara kami yang sedang bersedih karena adanya COVID-19 ini, pulihkan negara kami ya Tuhan. Buatlah kami bersatu dapat saling membantu satu dengan lainnya. Jadikanlah Indonesia ini semakin berjaya. Jangan ada permusuhan, pertengkaran, dan saling mengalahkan di antara kami. Karena kami berbineka tunggal ika. Berkati juga Presiden Jokowi agar bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kami memohon perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Berilah kesembuhan bagi orang-orang yang sakit agar mereka tetap semangat dan dapat melewati semua ini.
Kami berdoa COVID ini segera hilang karena kami rindu sekali ke gereja bertemu dengan teman-teman lama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Amin.